Halo guys, kita lanjut. Setelah rombongan Liu Qing menyerbu ke kota besar dan hancur, mereka berempat tidak menunda lagi dan dengan cepat pindah, berubah menjadi 4 garis cahaya, dan menyerbu ke kota yang hancur. Ketika mereka berempat menyerbu ke kota yang hancur, perasaan yang tak terbatas meledak dan pemandangan di depan mata mereka membuat mereka terpesona. Samar-samar, sebuah kota kuno besar yang tak terlukiskan muncul di hadapan mereka. Konstruksi di kota menjulang ke awan, dipenuhi dengan keliaran dan siluet yang tak terhitung banyaknya melesat melintasi cakrawala, sementara langit dan bumi dipenuhi dengan auman binatang buas yang bergetar. Raungan bergema di dekat telinga mereka dan mata kelompok Mu Chen melintas. Pemandangan tak terbatas di depan mereka menghilang dan kota di depan mereka telah berubah kembali menjadi reruntuhan yang compang-camping, memenuhi mata mereka. Mu Chen dan Nine Nether bertukar pandang dan tahu bahwa adegan itu adalah adegan sisa yang tidak bisa bertahan terlalu lama dan hanya bisa dirasakan oleh orang lain. Sayang sekali untuk kota yang begitu megah. Mu Chen menghela nafas, ini adalah pertama kalinya dia melihat kota yang begitu megah. Dibandingkan dengan ini, kota-kota di bawah domain Great Heaven Law mereka terlalu kecil. Lagi pula, tempat ini pernah menjadi kekuatan puncak di Divine Beast Origin. 9 Nether mengangguk. Dalam hal kekuatan, mungkin bahkan klan 9 Netherbird mereka mungkin tidak bisa menang melawan bekas kota desolate besar ini. Jadi orang bisa tahu kekuatan mengerikan yang dimiliki kota ini. Meskipun mereka kuat, mereka masih tidak bisa menghindari nasib kehancuran. Mu Chen dengan lembut menghela nafas, untuk dunia 1000 besar, klan Vien benar-benar bencana. Sementara mereka berdua berbicara, mereka tidak berhenti dan garis-garis cahaya terbang melintasi cakrawala, dengan cepat menuju pusat kota ini. Mereka semua merasakan fluktuasi yang sangat sepi datang dari arah itu. Jelas, hanya pagoda pemurnian tubuh primordial yang tertinggal yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Ayo pergi, kelompok Mu Chen memiliki kilatan di mata mereka dan kecepatan mereka tiba-tiba meledak. Sebelum mereka melesat melintasi angkasa, hampir setengah jam kemudian, mereka secara bertahap memperlambat kecepatan mereka. Keempat siluet mereka muncul di atap sebuah bangunan batu yang compang-camping. Ketika mereka muncul, mata mereka tertuju di depan mereka dan mereka melihat tanah yang halus. Tanah di sini tidak rusak seperti di tempat lain di kota, itu cukup terpelihara dengan baik dan semua ini jelas karena pagoda berbintik-bintik dan kuno yang diam-diam berdiri di tengah daerah ini. Pagoda berwarna abu-abu gelap, dengan tanda yang sangat kuno di permukaan pagoda, seolah-olah itu terbentuk secara alami, berdiri di area ini, bahkan jika itu tidak terlalu megah, napas mereka membeku saat mereka melihatnya. Gelombang tekanan yang mengerikan menyapu, yang membuat mereka merasakan rasa sakit yang samar-samar di tubuh mereka, membuat mereka merasa seperti sedang dihancurkan. Ini adalah pagoda pemurnian tubuh primordial. Mu Chen melihat pagoda kuno ini dan merasakan tekanan melonjak, tatapannya berangsur-angsur berubah menjadi panas. Bahkan tanpa dia memasukinya, hanya dengan mendekatinya saja sudah membuatnya merasakan darah dan dagingnya mendidih. Perasaan ini hampir membuatnya kehilangan kendali dan menyerang. Namun, dia masih dengan paksa menahan diri. Meskipun pagoda berbintik-bintik di depannya tampaknya telah mengalami waktu yang tak terhitung jumlahnya dan mengeluarkan perasaan compang-camping, Mu Chen masih bisa merasakan betapa menakutkannya itu. Jika dia memaksa masuk, dia mungkin langsung menjadi abu. Belum lagi kamu, bahkan penguasa bumi yang lebih rendah tidak berani dengan sembarangan masuk ke pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether tampaknya telah melihat melalui pikiran di benak Mu Chen dan mengingatkan. Ketika Mu Chen mendengar kata-katanya, hatinya tersentak, meskipun dia bisa merasakan betapa menakutkannya pagoda pemurnian tubuh ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa penguasa bumi pun tidak akan berani menyerang dengan sembarangan. Sepertinya dia telah meremehkan bangunan kuno ini. Tapi itu juga sesuai harapannya, karena pagoda pemurnian tubuh ini dibuat dari sejumlah besar sumber daya oleh kekuatan puncak itu, jadi bagaimana itu tidak terlihat menakutkan? Kalau tidak, bagaimana pagoda itu bisa tetap ada sampai hari ini, ketika seluruh asal binatang surgawi dalam kondisi compang-camping? Sepertinya pagoda pemurnian tubuh primordial ini telah menarik cukup banyak orang. Tatapan Mo Feng bergeser dari pagoda pemurnian tubuh. Dia menyipitkan matanya dan melihat sekeliling. Ketika Mo Feng menyapu pandangannya, Mu Chen sudah merasakan tatapan tajam menembaki wilayah ini, yang menyelimuti mereka.
Alis Mu Chen berkedut sebelum dia melihat ke arah beberapa tatapan yang sangat ganas dan melihat 4 siluet di puncak yang hancur. Tubuh keempatnya kuat seperti menara besi, mengenakan baju besi hitam dan aura tak menyenangkan terpancar dari mereka. Mata mereka merah tua dan kula badak hitam pekat yang sedikit melengkung ada di dahi mereka. Seolah-olah tanduk itu bisa menembus angkasa, terlihat sangat tajam. Itu adalah anggota dari klan badak iblis. Aku tidak pernah berpikir bahwa mereka akan berada di sini. Klan ini menghususkan diri dalam budidaya tubuh fisik dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Saat mereka bertarung dengan orang lain, mereka akan menjadi seperti setan gila. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Nine Nether melihat ke atas juga dan berkata. Mu Chen dengan lembut menganggukkan kepalanya. Bahkan dengan jarak di antara mereka masih bisa merasakan 4 tubuh kuat yang mungkin bisa menghancurkan gunung dengan gerakan mereka. Di antara 4, yang memimpin bahkan lebih menakutkan. Yang terkemuka harus menjadi jenius dari klan badak iblis dari generasi muda, Han San. Nine Nether melirik sosok lapis baja hitam terkemuka dan berbisik. Orang ini telah melangkah ke alam penguasa kelas 7 dan dengan fisiknya yang kuat, kekuatan bertarungnya sangat luar biasa. Saat dia berbicara, wajah Nine Nether berubah sedikit muram, karena dia tahu bahwa bahkan dengan seluruh kekuatannya, dia mungkin hanya bisa bertarung setara dengan Han San. Mu Chen sedikit menyipitkan matanya. Han San ini benar-benar sosok yang tangguh. Di barat seharusnya klan Bangau Api, itu klan kera drakonik di sana, klan Bangau Sky Eater. Nah, itu pemandangan yang spektakuler. Mo Feng menyapu pandangannya, yang menjadi lebih serius. Ketika Mu Chen mendengar nama-nama klan itu dari Mo Feng, alisnya berkedut tak terkendali. Mereka adalah klan binatang spiritual dengan ketenaran yang layak di dunia 1000 besar, dan dia tidak pernah menyangka bahwa mereka semua akan berkumpul di sini. Sepertinya akan ada pertempuran sengit kali ini dalam kompetisi untuk mendapatkan kesempatan di dalam pagoda pemurnian tubuh primordial. Saat Mu Chen menghela nafas, tatapannya tiba-tiba berubah ketika dia merasakan tatapan sombong yang tiba-tiba diarahkan dan menyelimuti mereka berempat. Mu Chen, Nine Nether, Mo Feng dan Mo Ling telah merasakan ini dan mereka melihat ke arah itu. Pada konstruksi yang hancur berdiri 5 siluet, Liu Qing dan 3 lainnya yang sebelumnya berkonflik dengan mereka ada di antara kelompok itu. Jelas, mereka berlima berasal dari Skyrock Clan. Jika itu masalahnya, maka orang yang memimpin mereka pastilah jenius dari klan Rock Langit yang dibicarakan Liu Qing, Zhongteng, kan? Saat dia memikirkannya, Mu Chen telah mengalihkan pandangannya. Berdiri di depan Liu Qing adalah seorang pria berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggungnya. Dia tidak memiliki sosok yang kuat. Sebaliknya, dia bahkan terlihat agak kurus. Tetapi di bawah ekspresinya yang acuh tak acuh, ada gelombang kesombongan yang tidak dapat disembunyikan yang terpancar darinya, yang membuat banyak ahli di wilayah ini memandangnya dengan, kurang lebih, ketakutan di mata mereka. Mu Chen menatap Zhongteng dan sedikit menyipitkan matanya. Dari yang terakhir, dia memang merasakan aura berbahaya. Orang ini jelas tidak lebih lemah dari Han San dari klan badak iblis. Zhongteng mengarahkan pandangannya ke atas dan suaranya yang samar bergema. Beberapa tahun yang lalu, generasi muda klan Skyrock saya dan klan 9 Netherbird Anda telah berdebat. Sementara saya berada dalam budidaya terpencil, sehingga memungkinkan klan 9 Netherbird Anda untuk menang. Tapi jangan khawatir, jika ada kesempatan, saya pribadi akan mencari beberapa ajaran dan melihat apakah klan 9 Netherbird benar-benar mampu. Ketika Nine Nether mendengar kata-katanya, tatapannya menjadi dingin dan dia dengan dingin berkata, kamu boleh mencobanya kapan saja. Zhongteng dengan dingin mencibir, tapi dia tidak berbicara lagi. Dia sedikit menutup matanya, tatapannya hanya pada Nine Nether dan Mo Feng. Adapun Mu Chen dan Mo Ling, keduanya secara alami diabaikan olehnya. Di belakang Zhongteng, Liu Qing sedang melihat pesta Mu Chen dengan bangga. Dia pasti berpikir bahwa klan 9 Netherbird akan hancur. Sepertinya akan ada pertempuran sengit di pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether telah menarik kembali matanya juga, sebelum melihat sekeliling dan perlahan berkata. Belum lagi Zhongteng, bahkan para jenius lain dari klan binatang spiritual adalah pesaing yang sangat kuat. Mu Chen sedikit mengangguk, meskipun para ahli telah berkumpul seperti awan di sini, dia tidak takut, meskipun hanya penguasa kelas 6, harga untuk meremehkannya adalah sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun.
Mereka semua jenius, tapi dia tidak takut. Mu Chen menarik pandangannya, karena dia tahu bahwa meskipun para ahli berkumpul seperti awan di tempat ini, mereka semua memikirkan urusan mereka sendiri. Tetapi saat pagoda pemurnian tubuh primordial dibuka, para ahli di wilayah ini akan mengungkapkan taring mereka. Pada saat itu pasti akan menjadi episode pembantaian. Mu Chen menutup matanya dan beristirahat sambil menunggu dengan sabar. Waktu berangsur-angsur berlalu di bawah penantian pasiennya dan dalam sekejap mata, setengah hari telah berlalu. Setelah setengah hari, lebih banyak klan binatang spiritual telah tiba dan, pada saat ini, lebih banyak siluet telah memenuhi wilayah ini. Tetapi bahkan jika jumlah orang bertambah, tempat ini masih sunyi. Hanya saja siapapun bisa merasakan bau darah secara bertahap menyeduh. Tiba-tiba, sinar matahari yang cerah bersinar dari cakrawala setelah beberapa waktu berlalu. Sinar matahari seperti nyala api yang bersiul dan jatuh ke atas pagoda berbintik-bintik. Pada saat ini, para ahli dari berbagai klan binatang spiritual telah meledak dengan gelombang energi spiritual yang kuat di sekitar mereka saat mereka membumbung ke langit. Mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka pada saat ini dengan ketajaman di pupil hitamnya. Pagoda pemurnian tubuh primordial akhirnya dimulai. Sinar matahari turun dari langit dan ketika jatuh ke atap pagoda, seluruh pagoda batu kuno tampak mendesis dengan api. Lapisan kilau beredar di permukaannya dengan gelombang fluktuasi yang sangat tua dan menakutkan. Seperti binatang buas, sesuatu perlahan terbangun di dalam pagoda batu. Semua orang di wilayah ini telah merasakan gelombang dan mereka mau tidak mau mengontrak pupil mereka dengan kejutan yang dalam di mata mereka. Gelombang yang diberikannya benar-benar agak menakjubkan. Namun, kejutan itu hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang dan digantikan dengan harapan dan ekstasi yang padat. Itu karena peristiwa aneh itu berarti pagoda pemurnian tubuh primordial akan dibuka. Di bawah banyak tatapan panas, pagoda pemurnian tubuh primordial mengeluarkan suara rendah sebelum tanah di sekitar pagoda mulai retak. Setelah itu, 10 tahap batu kuno bangkit dari tanah. Panggung batu dipenuhi dengan rune yang dalam dan rune itu berkedip dengan kilau samar dan string cahaya yang sangat tipis dapat terlihat menyebar, yang terhubung ke pagoda pemurnian tubuh primordial. Ketika 10 tahap batu muncul, keributan telah terjadi di wilayah ini dan Nine Nether juga mengerutkan alisnya. Sebenarnya hanya ada 10 tahap penerimaan untuk pagoda pemurnian tubuh primordial kali ini. Menerima tahapan, apa artinya? Mu Chen melihat para ahli yang gempar saat dia bertanya dengan bingung. Tahap penerimaan sebenarnya berarti kuota yang tersedia untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial. Sebuah panggung hanya dapat menerima 1 orang, yang juga berarti bahwa hanya ada 10 orang yang dapat memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial ini. Nine Nether tanpa daya berkata, terakhir kali, ada 20 tahap penerimaan, saya tidak pernah berpikir bahwa hanya akan ada setengah dari itu kali ini. Mata Mu Chen berkontraksi begitu dia mengerti kata-kata Nine Nether. Dengan jumlah tahap penerimaan yang lebih kecil, kuota untuk pagoda pemurnian tubuh primordial akan lebih langka. Dengan begitu banyak ahli di sini yang mengincarnya, dia pasti harus membayar harga yang mahal untuk mendapatkan 1 tahap penerimaan. Mu Chen menyapu pandangannya ke sekeliling, dia bisa merasakan suasana di wilayah ini tiba-tiba tegang. Lampu dingin berkedip di mata para ahli dan ketika mereka melihat klan lain, niat membunuh melonjak di hati mereka. 10 panggung penerimaan dengan tenang duduk di sekitar pagoda pemurnian tubuh primordial. Seiring dengan penampilan mereka, klan binatang spiritual yang bersemangat tiba-tiba menjadi sunyi senyap. Mu Chen dengan ringan merajut alisnya, meskipun dia juga memendam angan-angan untuk dapat dengan mudah memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, menilai dari situasi saat ini, 10 tahap penerimaan tampaknya membutuhkan pertumpahan darah sebelum seseorang dapat berdiri kokoh di atasnya. Karena hanya ada 10 tahap penerimaan, aku khawatir ada perubahan dalam rencana kita. Nine Nether memandang Mu Chen, Mo Feng dan Mo Long saat dia berkata dengan suara rendah. Di antara 10, tidak mungkin bagi kita untuk menduduki semuanya. Belum lagi peluang sukses kita, bahkan jika kita berhasil, itu akan menjadi malapetaka dan bukan keberuntungan. Mu Chen, Mo Feng dan Mo Ling mengangguk. Jika mereka masing-masing bisa mendapatkan panggung, maka para jenius lain dari klan binatang spiritual pasti akan memerah. Pada saat itu, mereka bahkan mungkin akan diserang oleh kekuatan lain.
Pada saat itu, mereka bahkan mungkin tidak dapat memperoleh satu tahap pun dan harus mundur dalam keadaan yang menyedihkan. Karena itu, mereka harus melepaskannya pada saat ini. Saya sarankan kami bertujuan untuk mendapatkan 2 tahap penerimaan. Akan sangat bagus jika kita dapat mengizinkan 2 orang memasuki pagoda pemurnian tubuh. Itu akan menjadi hasil terbaik. 2 tahap, Mu Chen sedikit merenung. Jika itu masalahnya, maka hanya 2 di antara mereka yang bisa mendapatkan kesempatan untuk memasuki pagoda pemurnian tubuh primordial, sementara 2 lainnya menunggu di luar. Jika itu masalahnya, itu akan terlalu tidak adil untuk 2 lainnya. Lagi pula, tidak ada yang mau menyerah pada kesempatan ini. Saya sarankan Mo Feng dan Mu Chen merebut panggung, sementara saya dan Mo Ling membantu dari samping. Saya ingin tahu apakah kalian punya pendapat lain. Nine Nether melirik mereka bertiga dan sedikit tersenyum. Mu Chen tercengang ketika dia mendengar kata-katanya dan merasa tersentuh di hatinya. Itu karena, menurut keadaan normal, seharusnya dia dan Mo Feng yang merebut panggung. Bagaimanapun, keduanya adalah penguasa kelas ke-7 yang asli, sehingga mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk mendapatkan tahapan. Namun, Nine Nether memberikan kuotanya kepada Mu Chen. Jelas, dia berniat memberikan kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial kepadanya. Dia jelas tahu bahwa kesempatan pagoda pemurnian tubuh primordial sangat penting baginya. Mo Feng dan Mo Ling tercengang saat yang pertama melihat ke arah Mu Chen. Para tetua telah mengatakan bahwa kamulah yang akan membuat keputusan. Karena Anda telah memutuskan, maka Mo Ling dan saya secara alami tidak memiliki pendapat. Meskipun kekuatan Mu Chen tampaknya hanya berada di alam penguasa kelas 6, Mo Feng samar-samar tahu bahwa Mu Chen telah menyembunyikan sedikit kekuatan setelah interaksi beberapa hari ini. Karena itu, dia tidak keberatan dengan saran Nine Nether. Selanjutnya, Nine Nether adalah orang yang memutuskan untuk memberikan kesempatan padanya untuk Mu Chen, jadi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Hehe, kakak Mu Chen, kamu harus melakukan yang terbaik. Mo Ling tertawa. Terima kasih. Mu Chen menangkupkan tangannya ke mereka berdua dan berkata sambil merasa agak tersentuh mengenai Nine Nether. Dengan hubungan mereka, secara alami mereka tidak perlu mengucapkan kata-kata seperti itu di antara mereka. Namun, dia telah memutuskan dalam hatinya bahwa di Divine Beast Origin, dia harus membantu Nine Nether mendapatkan Divine Blood dari Unding Bird untuk menyempurnakan garis keturunannya. Meskipun mereka telah memutuskan, suasana di wilayah ini masih menemui jalan buntu, tetapi semua orang tahu bahwa ini tidak akan bertahan lama. Itu memang seperti yang diharapkan semua orang. Kebuntuan ini berlangsung selama beberapa menit, sebelum Hansan dari klan Badak Iblis perlahan berjalan keluar dan menyapu pandangannya yang ganas, sebelum suaranya yang agak tajam bergema. Karena semua orang tidak ingin menjadi orang yang memulai ini, maka biarkan aku klan Badak Iblis melakukannya. Setelah dia berbicara, siluetnya meledak dan mendarat dengan keras di panggung penerimaan, sebelum dia menyapu pandangannya yang ganas, sambil mengirimkan aura yang tidak menyenangkan. Dia seperti badak purba yang tidak menyenangkan. Aku, Hansan menginginkan panggung penerimaan ini. Jika ada di antara Anda yang tidak mengundurkan diri, datang dan tantang saya, berdiri di panggung penerimaan. Dia berkata dengan dingin. Hansan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil memancarkan aura sombong. Mata para ahli di sekitarnya tiba-tiba berubah. Semua orang di sini adalah elit dari generasi muda di antara klan mereka, sehingga mereka sangat sombong, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk diintimidasi oleh Hansan. Jadi, ketika Hansan menyelesaikan kata-katanya, suara dingin terdengar, aku sudah lama mendengar kamu sombong, Hansan. Hari ini, klan gajah iblisku akan mencobanya. Sosok yang menjulang turun dari langit dan ke panggung penerima, yang menyebabkan tanah bergetar hebat. Semua orang mengarahkan pandangan mereka untuk melihat sosok hitam besar, ditutupi dengan tato kuno yang mekar dengan cahaya, seolah-olah mereka memiliki kekuatan untuk mengguncang langit. Orang itu memegang tongkat hitam pekat. Tongkat itu sangat padat, menyebabkan retakan muncul di tanah, yang terbuat dari bahan yang luar biasa saat menyentuh tanah. Ini sebenarnya jenius dari klan gajah iblis, Sukun. Dikatakan bahwa dia telah melangkah ke alam penguasa kelas 7, dengan kekuatan bawaan yang bisa memindahkan gunung. Jika kedua klan bertarung, itu pasti akan menjadi pertempuran yang menghancurkan bumi. Saat orang itu muncul, dia langsung menarik banyak suara terkejut.
mereka pasti menyadari bahwa orang yang naik itu bukanlah orang yang penurut. Tidak heran mengapa dia berani naik dan menantang Hansan. Klan Gajah Iblis, Hansan sedikit mengernyitkan matanya dengan ekspresi acuh tak acuh. Tapi dia tidak berbicara. Sebaliknya, dia tiba-tiba menginjak kakinya, menyebabkan tanah retak dan aura tak menyenangkan keluar. Sosoknya seperti badak primordial yang tidak menyenangkan saat dia menembak dengan serangan ganas, memulai pertempuran. Gelombang kejut energi spiritual tanpa batas dan kekerasan langsung meledak di tahap penerimaan ini. Pertempuran keduanya segera menyebabkan kebuntuan di wilayah ini terkoyak dan semua ahli tidak bisa menunggu lagi. Oleh karena itu, satu energi spiritual yang kuat demi satu melonjak ke langit dan, pada saat berikutnya, ada beberapa siluet yang meledak, sebelum mereka menyerbu ke tahap penerimaan lainnya. Ayo keluar, ketika Nine Nether melihat situasi saat ini, dia mengeluarkan raungan rendah dan, pada saat berikutnya, mereka berempat telah terbang keluar, terpecah menjadi dua faksi dan telah mendarat di dua tahap penerimaan terdekat. Siluet Mu Chen dengan cepat muncul di panggung penerimaan, berdiri tanpa bergerak di bawah semua tatapan terkejut, sedemikian rupa sehingga dia bahkan sedikit menutup matanya sambil berdiri di panggung penerima seperti patung. Nine Nether berdiri di langit tahap penerimaan dengan energi spiritual tak terbatas menyapu dari tubuhnya. Api ungu melonjak dan suhu yang sangat tinggi secara langsung menyebabkan atmosfer di dekatnya menguap. Api yang sombong telah menyebabkan banyak ahli mengangkat alis mereka, menyebabkan keraguan muncul di mata para ahli yang ingin merebut tahap penerimaan itu. Kultivasi anak nakal itu hanya pada penguasa kelas 6 belaka. Dia benar-benar berani menempati tahap penerimaan. Dia hanya mencari kematian. Bocah itu sepertinya manusia, bagaimana dia bisa masuk ke Divine Beast Origin? Tidak tahu apa yang sedang dilakukan klan 9 Netherbird, mereka bahkan membantu bocah itu mendapatkan tahap penerimaan. Hanya mengetahui cara meminjam bantuan seorang wanita, betapa tidak bergunanya. Banyak tatapan diarahkan, sebelum suara mengejek yang dingin bergema. Terhadap suara-suara menghina itu, Mu Chen tetap teguh dengan mata tertutup tanpa bergerak. 9 Nether benar-benar ingin membantu manusia itu mendapatkan tahap penerimaan. Tidak jauh, di antara rombongan Skyrock Clan, Liu Qing terkejut saat menonton adegan ini. Tak lama setelah itu, dia mengejek, 9 Nether benar-benar bermimpi. Belum lagi kultivasi bocah itu hanya pada penguasa kelas 6 belaka, tidak mungkin baginya untuk menjaga tahap penerimaan itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika dia berhasil memasuki pagoda pemurnian tubuh, mungkin juga akan sulit baginya untuk mendapatkan panen. Dia benar-benar bodoh. Selanjutnya, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat melindungi anak itu dengan kekuatannya sendiri? Berdiri di samping Liu Qing, Zhong Teng dengan acuh tak acuh menatap 9 Nether yang mengesankan, sebelum dia dengan tenang membuka mulutnya di bawah tatapan bersemangat Liu Qing. Aku akan pergi dan mengusir Nine Nether. Anda akan berurusan dengan manusia itu. Klan Skyrock kami akan mengambil tahap penerimaan ini. Hanya penguasa kelas 6, tidak ada yang perlu ditakuti. Pria berjubah merah itu menyeringai dan cahaya ganas berkedip di matanya, sebelum fluktuasi energi spiritual yang kuat meledak dari tubuhnya. Jelas, dia juga telah melangkah ke alam penguasa kelas ke-7. Zhong Teng menganggukkan kepalanya, sebelum dia melangkah maju dan muncul di hadapan Nine Nether, yang memiliki api ungu berkobar di sekelilingnya. Pria bernama Zhong Yan mendarat di panggung penerimaan Mu Chen, melihat yang terakhir dengan ejekan, seolah-olah dia sedang melihat mangsa. Mu Chen tampaknya telah merasakannya, karena dia telah sedikit membuka matanya untuk menatap Zhong Yan dengan acuh tak acuh, sebelum dengan lembut menjentikkan 10 jarinya dan cahaya spiritual terbang keluar yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang sebelum berintegrasi ke dalam tahap penerimaan. Di langit panggung penerimaan, Zhong Teng berdiri dengan tangan di belakang punggungnya saat dia dengan tenang menatap Nine Nether, yang diselimuti api ungu yang deras di depannya, sebelum melihat Mu Chen, yang berdiri tanpa bergerak di panggung penerimaan. Lalu dengan samar berkata, makan 9 Netherbird clan Anda cukup besar, terbagi menjadi dua pihak dan berniat menempati dua tahap penerimaan. Nine Nether dengan dingin meliriknya, lalu berkata, jadi apa? Cahaya keemasan muncul di mata Zhong Teng, sebelum tatapannya berubah tajam, memancarkan pandangannya, aura pedang menyapu yang praktis ingin menembus orang lain. Kamu mencari kematian, betapa bodohnya. Saat dia berbicara,
Dia melambaikan lengan bajunya. Tahap penerimaan ini bukanlah sesuatu yang bisa kalian berdua ambil. Pergi sekarang dan aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Kalau tidak, mungkin Anda bisa menyelamatkan hidup Anda, tetapi manusia itu akan menjadi genangan darah. Membual tanpa malu, mengenai kata-kata Zongteng, Nine Nether hanya menjawab dengan senyum mengejek. Bahkan jika Zongteng telah membangunkan garis keturunan Raja Wali bersayap emas dan memperoleh evolusinya, itu akan menggelikan jika dia berpikir bahwa dia tidak memiliki kartu apapun di lengan bajunya. Ketika Zongteng mendengar jawabannya, tatapannya langsung berubah tajam. Dia tidak berbicara lebih jauh, tetapi tiba-tiba mengambil langkah maju. Seketika, energi spiritual emas mendominasi dan samar-samar terbentuk menjadi batu besar di belakangnya. Rok besar itu berkedip-kedip dengan kilau emas dan aura kuat yang bergelombang samar-samar terpancar darinya. Saat Zongteng bergerak, dia segera memanggil bentuk Divine Beast-nya. Aura sombong telah menyebabkan wajah banyak ahli sedikit berubah. Itu karena mereka semua merasa sedikit tertekan oleh bentuk Divine Beast Zongteng, yang berasal dari Divine Beast Super, Gold Winged Rock. Meskipun Zongteng masih agak jauh untuk berkembang menjadi Raja Wali bersayap emas, dia sudah memiliki sedikit kekuatan yang dimiliki Raja Wali bersayap emas. Aku sudah lama mendengar bahwa kamu memiliki versi garis keturunan Unding Bird yang sangat sempurna. Tapi hari ini, saya akan melihat apakah garis keturunan Unding Bird Anda lebih kuat atau apakah rok bersayap emas saya lebih kuat. Zongteng menatap Nine Nether dengan tatapan tajamnya, sebelum mengepalkan tinjunya dan bulu emas muncul. Bulu emas melonjak dengan kilau emas, sebelum berubah menjadi tombak emas. Nine Nether memandang Zongteng, yang segera memanggil bentuk Divine Beast-nya, dengan noda kesuraman melintas di matanya. Meskipun Zongteng adalah orang yang menjijikkan, kekuatan yang dia miliki benar-benar menakutkan, yang harus dia hadapi dengan seluruh kekuatannya. Nine Nether mengepalkan tangannya dan pedang panjang berbulu hitam dengan api ungu muncul di tangannya. Setelah itu, 9 burung Netherworld kolosal juga muncul. Saat api ungu menyebar, ia dengan cepat mengeluarkan tekanan yang berasal dari Zongteng. Keduanya berdiri di langit dengan kekuatan yang mengejutkan. Energi spiritual tanpa batas bentrok, menyebabkan distorsi di langit. Banyak ahli telah tertarik dengan konfrontasi ini dan cahaya aneh muncul di mata mereka. 9 Nether dan Zongteng adalah jenius mutlak di klan masing-masing, jadi mereka tidak tahu apakah pemenang terakhir dari pertempuran ini adalah Nine Nether, yang telah membangunkan garis keturunan Unding Bird-nya, atau Zongteng, yang telah membangunkan garis keturunan Gold Winged Rock miliknya. Di luar medan perang, pihak yang tersisa dari klan Rock Langit melihat konfrontasi antara Zongteng dan Nine Nether, sebelum seseorang menganggukkan kepala. 9 Nether, memang, benar-benar layak menjadi salah satu dari klan 9 Netherbird yang memiliki garis keturunan paling sempurna selama puluhan ribu tahun terakhir. Bahkan kakak Zongteng sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Liu Qing dengan dingin tersenyum, sebelum melihat ke tahap penerimaan. Kakak Zongteng tidak berusaha mengalahkan Nine Nether. Dia hanya ingin menahan Nine Nether sementara kakak Zongyan berurusan dengan orang itu. Dia dan Nine Nether telah membentuk Bloodling Bond, jadi selama manusia mati, Nine Nether juga akan menderita luka berat. Pada saat itu, kami bahkan tidak membutuhkan kakak Zongteng untuk bergerak dan 9 Nether mungkin tidak dapat lolos dari kematian. Saat dia berbicara, lengkungan kasar segera muncul di sudut bibirnya. Jika kelompok 9 Nether yang terdiri dari 4 orang akan mengejar satu tahap penerimaan dengan seluruh kekuatan mereka, maka mereka mungkin bisa mengamankannya. Tapi karena mereka cukup bodoh untuk membagi kekuatan mereka, mereka hanya mencari kematian. Dalam pandangannya, Nine Nether dan yang lainnya ditakdirkan untuk kalah dalam konfrontasi ini. Ketika semua tatapan berkumpul, Zongteng dan Nine Nether sudah bergerak dan cahaya keemasan yang tajam memenuhi langit dan bumi, bersama dengan api ungu yang deras. Zongteng dan Nine Nether sama-sama berada di alam penguasa kelas ke-7, keduanya memiliki bentuk binatang surgawi yang kuat. Dengan demikian, pertarungan mereka pasti akan sangat intens. Namun, justru karena kekuatan keduanya sama, jadi semua orang tahu bahwa akan sulit bagi pemenang untuk muncul dalam pertempuran ini. Kecuali jika kedua belah pihak bertarung habis-habisan. Jelas, Zongteng tidak memiliki niat ini, karena motifnya hanya untuk menahan Nine Nether, tetapi yang membuat orang lain agak terkejut adalah fakta bahwa Nine Nether jelas mengetahui hal ini.
Namun dia tidak berniat memecahkan situasi kebuntuan ini. Dia membiarkan kebuntuan berlanjut. Saat kebuntuan berlanjut, Zhongyan, yang mengenakan jubah merah, dengan cepat turun ke tahap penerimaan di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum menyilangkan tangannya, dia kemudian menatap Mu Chen, yang tidak bergerak dengan ekspresi senyum namun tidak tersenyum. Jika kamu tersesat dari sini, aku bisa membiarkanmu pergi. Yang akan saya ambil hanyalah lengan dari Anda. Zhongyan melirik Mu Chen. Namun terlepas dari kata-katanya, Mu Chen masih tidak bergerak. Matanya sedikit terpejam, seperti sedang bermeditasi. Ketika Zhongyan melihat adegan ini, tidak hanya dia tidak marah, dia samar-samar tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, hanya anak nakal yang mencari kematian. Ketika dia selesai berbicara, tatapannya menjadi sangat dingin, sebelum dia tiba-tiba menginjak kakinya dan bayangannya meledak dengan tombak panjang merah di tangannya. Cahaya merah memancar dari tombak, seolah-olah itu adalah naga pemburu roh yang hebat. Itu mengesankan dan besar saat terbang menuju pusat alis Mu Chen seperti sambaran petir. Skyrock Art, tombak pengunci naga Flaming Rock. Zhongyan telah menyerang dengan kejam tanpa keringanan hukuman ketika dia melepaskan serangannya. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti, sepenuhnya menampilkan kekuatannya sebagai penguasa kelas ke-7. Ketika Liu Qing melihat pemandangan ini di luar panggung, matanya langsung berbinar. Langkah Zhonghuo adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas 7 harus hadapi dengan serius. Tapi Mu Chen sebenarnya tidak bergerak saat menghadapi serangan seperti itu. Sepertinya dia sudah menyerah dan menunggu kematian. Tetapi tepat ketika Liu Qing bersiap untuk menyaksikan Mu Chen mati, yang terakhir tiba-tiba mengulurkan jarinya dan menjentikkan dengan lembut. Arai lonceng emas yang tidak bisa dihancurkan. Cahaya yang kuat tiba-tiba meledak dari tanah di bawah kakinya dan sinar cahaya yang tak terhitung banyaknya terjalin dan terbentuk menjadi lonceng emas besar di sekitar Mu Chen. Permukaan lonceng emas itu bersirkulasi dengan cahaya aneh yang membuatnya tampak seperti tidak bisa dihancurkan. Arai spiritual, Anda adalah master arai spiritual? Kemunculan bel yang tiba-tiba mengejutkan Zhongyan dan tatapannya semakin dingin. Itu hanya arai spiritual kelas bumi belaka, jadi ini kartu di lengan baju Anda, tapi sayang sekali itu tidak bisa menghalangiku. Saat dia berbicara, serangannya menjadi lebih ganas. Suara mendesing yang menakjubkan bergema dari tombak merah tua. Setelah itu, tombak panjangnya menembus dan menghantam lonceng emas dengan keras. Suara yang mencengangkan dan jernih bergema dan riak yang intens dapat terlihat di permukaan lonceng emas, sebelum menyebar berlapis-lapis dan dengan cepat menutupi seluruh lonceng. Meskipun kemampuan bertahan dari lonceng emas itu sangat kuat, ia juga tidak dapat menahan serangan penuh dari serangan ganas Zhongyan. Retakan dengan cepat menyebar. Huo Zong melihat lonceng emas yang hampir pecah dan seringai dingin muncul di sudut bibirnya. Jadi alasan mengapa Mu Chen tidak bergerak adalah karena dia diam-diam menyiapkan arai spiritual. Mu Chen licik, tapi dia agak terlalu naif. Meskipun arai spiritual telah membuatnya lengah, itu tidak berguna sebelum kekuatan absolut. Ketika bel pecah, Mu Chen pasti akan mati di bawah tombaknya. Di atas panggung penerimaan, tombak Zhong Teng ada di depannya, menghalangi pedang Nine Nether, dan dia tersenyum tipis. Sepertinya kamu pasti akan kalah kali ini. Dia jelas melihat selat putus asa Mu Chen di bawah. Saat Mu Chen kalah, maka Nine Nether secara alami akan terluka parah karena dia juga. Tapi menghadapi kata-katanya, tatapan Nine Nether tetap tenang. Bukan saja dia tidak panik, sudut bibirnya yang kemerahan bahkan terangkat menjadi senyuman mengejek. Betulkah, ketika Zhong Teng mendengar kata-katanya, matanya langsung berkontraksi, dia merasakan sesuatu yang salah. Karena Nine Nether masih bisa menjaga ketenangannya. Tapi pada saat itu, lonceng emas yang menyelimuti Mu Chen tidak bisa menahan serangan menakutkan Zhongyan dan telah benar-benar hancur. Energi spiritual meledak dan sosok Mu Chen terungkap di hadapan Zhongyan tanpa perlindungan apapun. Kamu bisa mati sekarang, lengkungan mengejek muncul di sudut bibir Zhongyan saat tombak merah menyala melesat menuju tenggorokan Mu Chen di bawah tatapan brilian Liu Qing. Saat kilau tombak tersapu, mata tertutup rapat Mu Chen tiba-tiba terbuka. Rasa dingin tak berujung melonjak di matanya, yang menyebabkan rasa dingin meningkat di hati Zhongyan dan rasa tidak nyaman menyembur keluar. Mu Chen dengan acuh tak acuh menatapnya dan menjentikkan jarinya. Setelah itu,
cahaya spiritual meledak ke segala arah dari tanah. Sebelum berkumpul di atas kepala Mu Chen, dalam sekejap mata, itu telah terbentuk menjadi segel surgawi kecil di bawah tatapan terkejut dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Segel surgawi itu seperti gunung, memberikan bobot yang tak terlukiskan yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh ruang angkasa, sebelum retakan muncul di ruang angkasa. Arai spiritual kelas surga, banyak ahli menarik napas dingin. Arai spiritual yang kuat seperti itu jelas merupakan arai spiritual kelas surga yang asli, dan itu adalah satu-satunya alasan yang bisa membuat mereka merasa sangat terancam. Manusia yang tampaknya berada di penguasa kelas 6 itu sebenarnya adalah master arai spiritual kelas surga yang asli. Di bawah banyak tatapan terkejut, Mu Chen dengan acuh melambaikan tangannya dan segel surgawi telah menekan ke arah Zhongyan di dekatnya. Arai spiritual kelas surga, segel langit gunung langit. Segel cahaya membawa gunung surgawi, lalu menekan ke bawah, menyebabkan undulasi yang mengerikan tersapu, langsung menyebabkan bahkan ruang pecah. Tekanan dari segel surgawi berukuran 10 kaki adalah sesuatu yang bahkan membuat wajah penguasa kelas ke-7 berubah. Ini adalah arai spiritual kelas surga yang asli. Saat segel surgawi ditekan, itu menyerang Zhongyan di dekatnya. Wajah Zhongyan berubah sangat tidak sedap dipandang, dengan sedikit ketakutan di kedalaman matanya. Dia sudah merasakan betapa menakutkannya segel surgawi berukuran 10 kaki itu. Kekuatannya adalah sesuatu yang bahkan penguasa kelas ke-7 seperti dia akan merasa sangat terancam. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun arai spiritual yang dibuat oleh master arai spiritual sangat kuat, ada kekurangannya juga, waktu persiapan untuk menyiapkan arai spiritual. Adapun konfrontasi antara para ahli, itu bisa ditentukan dalam sekejap. Jadi, dalam keadaan normal, master arai spiritual tidak mengancam. Tetapi situasi saat ini berbeda. Ketika Mu Chen muncul di panggung penerimaan dan berdiri tanpa bergerak, mereka mengejek bahwa dia mengandalkan bantuan Nine Nether. Tapi diam-diam, dia sudah menyembunyikan arai spiritual yang begitu kuat di bawah tanah. Seperti semua orang tahu, ketika master arai spiritual memiliki cukup waktu, mereka akan menjadi sangat sulit untuk dihadapi, dan pada saat ini, Zhongyan sedang berbuah pahit. Saat pikiran melintas di hati Zhongyan, dia hanya bisa mengutuk dengan marah sebelum melemparkan kepanikan di hatinya dan menggertakkan giginya. Dalam sekejap, energi spiritual di tubuhnya telah meledak tanpa menahan diri. Pada saat ini, jika dia ingin melindungi dirinya sendiri, maka dia harus habis-habisan. Energi spiritual yang tak terbatas meletus seperti gunung berapi yang dengan cepat meledak dari tubuh Zhongyan, itu terbentuk menjadi gelombang kejut energi spiritual yang mendominasi, itu bahkan meledakkan atmosfer di wilayah ini. Saat Zhongyan mengedarkan semua energi spiritualnya, seekor rock yang menyala muncul di belakangnya, mengepakkan sayapnya, yang menyebabkan lautan api yang deras menyebar di cakrawala. Ekspresi Zhongyan muram saat tubuhnya tersentak dan batu api yang menyala mengeluarkan teriakan, berubah menjadi api merah yang menyapu, sebelum menyatu dengan tombaknya. Seketika, bulu api yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh tombak dan, samar-samar, suhu yang mengerikan memancar, menyebabkan ruang terdistorsi. Pemusnahan rock hebat, Zhongyan meraung, dia tidak lagi ragu-ragu dan tombaknya bersiul. Dalam sekejap, di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, itu menghantam segel surgawi yang turun. Pada saat tabrakan itu, atmosfer di langit telah membeku dan, pada saat berikutnya, tornado energi spiritual yang tak terlukiskan tiba-tiba mendatangkan malapetaka, menyebabkan retakan muncul di tahap penerimaan di bawah. Tatapan Mu Chen tenang saat dia melihat badai energi spiritual yang sombong. Segelnya tiba-tiba berubah dan sebuah suara samar bergema, Sky Mount Demonic Suppression. Seiring dengan perubahan segelnya, dia melihat ujung tombak merah tua di tangan Zhongyan terperangkap di dalam segel surgawi yang tak tergoyahkan. Segel surgawi telah berkembang dengan cepat dan hanya dalam beberapa tarikan napas, ukurannya menjadi 1000 kaki, menyelimuti setengah dari tahap penerimaan. Seiring dengan ekspansi segel langit, Gunung Agung di atasnya secara bertahap terungkap dan keadaannya yang besar telah menyebabkan hati banyak ahli merasa tertekan di dalam hati mereka. Ketika segel surgawi berubah, wajah Zhongyan langsung berubah pucat. Dia bisa merasakan bahwa kali ini, kekuatan penindasan yang datang dari segel surgawi sebenarnya berlipat ganda.
Pada tombak merah tua, bulu-bulu yang menyala hancur dan bahkan tombak panjang itu sedikit bengkok. Jelas, dia mengalami kesulitan menahannya. Butir-butir keringat menetes dari wajah Zhongyan dan wajahnya berubah. Sesaat kemudian, dia melepaskan tombak panjang yang hampir hancur dan siluetnya mundur. Saat dia mundur, tombak merah telah hancur berkeping-keping dari segel surgawi. Sementara Zhongyan mundur, seteguk darah segar dimuntahkan darinya dan energi spiritual di tubuhnya segera berkurang. Jelas, dia menderita luka berat. Namun, dia masih menggertakkan giginya dengan tatapan gelap. Meskipun arai spiritual yang dibuat oleh Master Arai Spiritual sangat kuat, mereka berada pada kondisi terlemah saat arai spiritual menghilang. Jadi jika dia memiliki kesempatan, dia hanya membutuhkan satu gerakan untuk membunuh Mu Chen. Namun, Mu Chen sepertinya tahu apa yang dipikirkan Zhongyan dan senyum dingin muncul di sudut bibirnya. Karena dia telah bergerak, maka dia secara alami tidak akan meninggalkan ancaman apapun di sekitarnya. Mu Chen menginjak kakinya dan muncul di atas segel surgawi yang belum hilang, sebelum membanting telapak tangan ke segel surgawi di bawah tatapan kaget Zhongyan. Setelah mengirimkan telapak tangan, segel surgawi langsung terbang keluar seperti gunung besar dan jatuh di Zhongyan mundur dengan sepetak besar bayangan. Saat bayangan itu menyelimutinya, wajah Zhongyan langsung berubah. Dia hanya bisa menggertakkan giginya dan menuangkan energi spiritual ke dalam pelukannya, lalu menamparkan segel surgawi dalam upaya untuk mendorongnya menjauh. Namun, ketika kedua telapak tangannya bersentuhan dengan segel surgawi, kakinya langsung melunak dan seluruh lututnya tertancap dalam ke tanah dengan suara retak yang datang dari lengannya, menyebabkan kedua lengannya sedikit terdistorsi. Segel surgawi sebenarnya tampaknya membawa gunung surgawi yang besar, beratnya adalah sesuatu yang bahkan dia tidak tahan. Siluet Mu Chen muncul di atas segel surgawi, lalu dia menginjak kakinya dengan berat. Seketika, ombak bergulung dan seluruh segel surgawi telah turun, menyebabkan Zhongyan, yang berada di bawahnya, berada dalam keadaan yang bahkan lebih mengerikan. Kedua lengannya hampir putus dengan darah yang menetes, membuat pakaiannya sekarat, yang membuatnya dalam kondisi yang mengerikan. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dia tidak mengasihani Zhongyan. Tatapannya masih acuh tak acuh saat dia menginjak kakinya sekali lagi. Dia berniat untuk melumpuhkan Zhongyan. Namun, Zhongyan tampaknya telah merasakan niat membunuh Mu Chen. Jadi dia tidak berani ragu lebih jauh, melepaskan raungan, api merah langsung menyapu dan berbenturan dengan segel surgawi. Kedua tangannya terbanting ke tanah saat darah segar keluar. Darahnya seperti api dan, dalam sekejap, siluetnya muncul 1000 kaki jauhnya dan mendarat di luar panggung penerimaan. Saat siluetnya mendarat di luar panggung, seteguk darah keluar dari mulutnya. Rambutnya acak-acakan, tanpa sedikit pun rasa percaya diri yang pernah dia miliki saat itu. Ketakutan dan kepanikan di matanya bahkan membuatnya terlihat seperti anjing liar. Ketika siluet Zhongyan telah melarikan diri dari tahap menerima dengan cara yang menyedihkan, keributan terdengar di wilayah ini dan banyak ahli melihat Mu Chen dengan sok di mata mereka. Tatapan mereka sedikit berkedip, karena mereka tidak pernah menyangka bahwa manusia yang hanya tampak berada di alam penguasa kelas 6 akan sangat sulit untuk dihadapi. Di klan Rok Langit, Liu Qing dan yang lainnya memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang ketika mereka menyaksikan Mu Chen mengalahkan Zhongyan. Saat ini, wajah mereka bahkan berubah pucat dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Tidak ada yang menyangka bahwa situasi, yang awalnya dalam genggaman mereka, akan menjadi seperti ini dalam sekejap mata. Bocah itu sebenarnya adalah Master Arai Spiritual kelas surga. Dia telah menyembunyikan dirinya begitu dalam. Seorang ahli dari klan Rok Langit menggertakkan giginya saat dia berbicara. Melihat Mu Chen, ada ketakutan tambahan di matanya. Jika Master Arai Spiritual kelas surga disiapkan, itu akan menjadi masalah yang mudah untuk membunuh penguasa kelas ke-7. Liu Qing mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya saat warna hijau dan putih bergantian di wajahnya. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, Mu Chen masih mempertahankan ekspresi tenang di wajahnya, lalu dia menginjak kakinya, menyebabkan segel surgawi secara bertahap menghilang. Pada saat yang sama, dia mengangkat kepalanya dan melihat konfrontasi antara Nine Nether dan Zhong Teng dengan acuh tak acuh dan dengan samar berkata, "Jika Anda ingin tinggal di sini,
maka jangan salahkan saya karena membuat saya bergerak dengan baik. Saat dia berbicara, cahaya spiritual menari-nari dari lengan bajunya dan dengan cepat menyatu ke wilayah ini. Seketika, rune cahaya samar-samar muncul dan terbentuk menjadi arai spiritual kelas surga lainnya. Merasakan niat membunuh yang tajam muncul di bawahnya, Zhong Teng telah mengontrak pupilnya dan wajahnya tidak bisa menahan untuk berubah lebih tidak sedap dipandang. Sebelum dia menundukkan kepalanya dan menatap Mu Chen dalam-dalam, lalu dia dengan dingin berkata, "Aku telah meremehkanmu kali ini." Di masa lalu, dia tidak pernah menempatkan Mu Chen di matanya. Tetapi pada saat ini, dia mengerti bahwa ancaman yang dibawa kepadanya oleh Mu Chen bahkan lebih besar dari Nine Nether. Tidak heran mengapa Nine Nether begitu percaya diri. Mu Chen tidak berbicara, tetapi rune cahaya tumbuh lebih terang dengan gelombang energi spiritual yang menakjubkan secara bertahap terbentuk. Zhong Teng menarik napas dalam-dalam dan cahaya dingin melintas di matanya. Namun, dia juga orang yang menentukan dan tahu bahwa dia tidak memiliki banyak peluang melawan Nine Nether dan Mu Chen. Karena itu, dia segera memutuskan untuk mundur. "Kamu Mu Chen, kan? Saya ingat nama Anda dan jika ada kesempatan, saya pribadi akan merasakan kekuatan arai spiritual Anda. Saya harap pada saat itu, Anda tidak akan mengecewakan saya." Saat Zhong Teng mundur, suaranya yang dingin bergema, dia jelas sangat tidak mau menerima kehilangan ini. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan ancamannya. Dia mengangkat kepalanya dan bertukar pandang dengan Nine Nether dengan senyum ringan, lalu dia mengalihkan pandangannya ke para ahli yang memangsa itu. "Semuanya, Mu Chen menginginkan tahap penerimaan ini. Saya ingin tahu apakah ada di antara Anda yang memiliki pendapat tentang itu." Saat dia berbicara, dia menjentikkan jarinya dan cahaya spiritual yang deras berkumpul di panggung penerimaan. Dilihat dari rune yang rumit, tidak ada yang tahu berapa banyak arai spiritual yang tersembunyi di dalamnya. Bagaimanapun, semua orang jelas bahwa tahap penerimaan ini telah dibentengi dengan baik oleh Mu Chen. Memaksa jalan mereka, tidak banyak yang percaya diri di antara para ahli di sini. Ketika Mu Chen melihat adegan ini, dalam hati dia merasa lega. Lalu dia tersenyum kepada Nine Nether. Sepertinya tidak akan ada orang yang datang untuk merebut panggung penerimaan ini. Dia akhirnya mendapatkan kuota pagoda pemurnian tubuh primordial. Terima kasih telah mendengarkan.